mendengarkan Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan ibu kota Kabupaten Musirawas, Muara Bliti. Ya, dan pendengar setia dimanapun Anda berada, apa kabarnya untuk Anda semua di siang hari ini ya? Kita berjumpa kembali di program acara Bising Bincang Siang. Oke, ini pendengar setia dimanapun Anda berada di edisi kali ini Selasa 3 Oktober 2023 dan siang hari ini kita kedatangan tamu ya. Dan tamu ini dari BKKBN ya, ada dihadirkan juga remaja dari SMA Negeri 2 Muara Bliti. Nanti sebelum kita perkenalkan ya, kita sapa dulu untuk pendengar setia yang berada di kawasan Kabupaten Musirawas dan sekitarnya, yang berada di 14 kecamatan Kabupaten Musirawas. Selamat siang dan selamat beraktivitas saja. Tidak lupa juga nih kita sengko juga untuk rekan-rekan kita ya, seluruh OPD dan FKPD jajaran pemerintahan Kabupaten Musirawas yang di siang hari ini ya sedang beraktivitas ya, ataupun yang sedang bertugas, kita ucapkan selamat beraktivitas saja dan selamat menjalankan tugasnya. Baik pendengar, di siang hari ini ya, karena mengingat waktu, kita sudah di menit ke-26 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita langsung saja perkenalkan dengan pemateri kita, ada Nyi Ayu Mutia Ramadhani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke nih, Nyi Ayu Mutia Ramadhani, biasa dipanggil siapa nih? Bisa dipanggil Mutia, bisa dipanggil Nyi Ayu juga bisa. Oke, kita panggil Mutia aja ya. Iya. Mutia ini udah kelas berapa nih? Udah kelas 3 SMA. 3 SMA ya. Oke. Dan rekannya ini ada Clara Latifa. Clara Latifa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Clara kelas berapa nih Clara? Kelas 2 SMA. Sama ya, SMA Negeri 2 Muara Bliti ya. Sama. Nah, siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, berbincang-bincang tentang remaja dan stunting tentunya. Sudah siap untuk berbincang di siang hari ini dalam program acara Bising kita ya tentunya. Ini sudah ke berapa kalinya nih di studio kita? Kalau dari Mutia udah 2 kali. Udah 2 kali Iya. ya? Oke. Ini Kalau dari Clara baru sekali. pertama kalinya, Iya. seru ya. Oke nih kita ya kembali ya ke remaja dan stunting. Ini mungkin di sekolah juga sudah ada sejenis apa kegiatan, apa memang ada pembahasan remaja dan stunting nih? Sudah disampaikan juga atau bagaimana nih? Jadi kalau membahas tentang stunting itu ada hubungannya tentang masalah remaja ya Mbak. Jadi kami di sekolah itu ada yang namanya kegiatan PIKR. PIKR? Iya, Pusat Informasi Konseling Remaja, yang juga bisa disebut dengan lembaga atau wadah permasalahan remaja yang di situ kita membantu menyelesaikan sedikit-sedikit masalah remaja. Oke, karena kualitas kesehatan remaja pun juga menjadi salah satu kunci ya dalam mencegah stunting. Dan remaja ini memang kunci utamanya untuk pencegahan stunting. Stunting itu merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak itu sangat terganggu ya. Nah, jadi di sekolah pun juga sudah ada salah satu kegiatan PIKR ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang kesehatan ya, apalagi terkhusus remaja perempuan pula ya. Nah, ini ada kesehatan reproduksi. Pengertian dari kesehatan reproduksi ini sendiri kita ketahui itu adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan juga sosial yang utuh dalam segala hal yang memang berkaitan dengan fungsi, peran, dan juga sistem reproduksi. Nah, untuk permasalahan dan juga kesehatan reproduksi ada pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, dan juga penyakit menular seksual, aborsi, HIV ataupun AIDS, dan juga narkoba. Ini yang sering sekali terjadi salah satu permasalahan pada remaja. Nah, untuk permasalahan remaja terkait dengan kesehatan reproduksi ini memang sejalan dengan tujuan program generasi berencana ataupun GENRI ya, melalui kelompok kegiatan, yaitu kegiatan PIKR tadi ya. Dan dalam untuk mengentaskan pernikahan dini, seks bebas, dan juga obat-obatan terlarang yang memang dikenal dengan Triad KRR. Triad KRR itu adalah program dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang memang disingkat dengan PIK Triad KRR ya. Itu adalah ya terfokus pada permasalahan yang memang sering terjadi pada remaja, yaitu seks bebas, kehamilan yang tidak diinginkan tentunya, kemudian pemakaian narkoba, dan juga terinfeksi virus HIV ataupun AIDS. Dan Triad KRR juga memang disebut 3 risiko yang memang dihadapi oleh remaja, yaitu seksual, HIV, AIDS, dan juga nafsa. Nah, di sini nih karena kan di PIKR itu kegiatan PIKR memang
merupakan kegiatan untuk mengentaskan permasalahan remaja. Nah, di dalam PIKR sudah banyak diperkenalkan juga ya, untuk status kesehatan reproduksi remaja pun juga sudah diperkenalkan juga. Nah, yang akan kita tanyakan untuk status kesehatan reproduksi remaja nih seperti apa? Jadi di status kesehatan reproduksi remaja itu ada beberapa yang kita ketahui, seperti 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, Mbak. Ya, selanjutnya ada 1,5 juta kelahiran oleh usia 15 sampai 19 tahun. Ketiga, 1/3 dari AKI adalah di kalangan remaja. Yang keempat, kehamilan remaja mempengaruhi pertumbuhan mereka sendiri. Berat lahir bayi, resiko gangguan hipertensi selama kehamilan, fistula, anemia, dan resiko neonatal tinggi. Dan yang terakhir adalah infeksi HIV baru terutama di kalangan remaja perempuan. Iya nih, jadi memang untuk status kesehatan reproduksi remaja ini sangat-sangat diutamakan ya, untuk diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Jadi terkhusus remaja perempuan juga ya yang harus menjaga dan tahu dengan kesehatan reproduksinya. Nah, untuk kehamilan nih, kehamilan usia remaja yang erat sekali dikaitkan dengan kehamilan tidak diinginkan. Nah, ada yang mungkin bisa menyampaikan tentang kehamilan usia remaja? Jadi kehamilan usia remaja erat dikaitkan dengan kehamilan tidak diinginkan KTD. Seringkali KTD di kehamilan pada remaja umur 10 sampai 19 berisiko terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan seperti eklamsi dan puerperal endometriosis yang berupa salah satu penyebab kematian maternal di dunia. Kemudian juga tidak terjadi pengguguran yang tidak aman WHO 2018. Oke, yang pastinya ya tidak terjadi pengguguran yang tidak aman ya menurut WHO di tahun 2018. Nah, itulah tadi ya, makanya kita sebagai remaja itu harus waspada dan pandai-pandai bergaul ya. Nah, karena dampak kehamilan yang tidak diinginkan ini sangat berisiko tinggi juga ya. Seperti aborsi mungkin ya, dan mungkin dari Mbak Clara ataupun Mbak Mutia mau menjelaskan tentang dampak kehamilan tidak diinginkan nih. Karena sebagai remaja kita itu harus tahu beberapa dampak-dampak yang negatifnya, beberapa dampak yang positifnya. Kita harus mengenali sejak usia dini ya, dan apalagi sudah menganjak ke usia remaja. Jadi kita bisa mengantisipasinya untuk kedepannya seperti apa. Ya, yang pasti ada dampaknya ya Mbak ya, itu KTD atau kehamilan tidak diinginkan, seperti aborsi, itu meningkatkan resiko kematian ibu dan anak, anemia pada ibu hamil, malnutrisi pada ibu hamil dan janin, bayi lahir yang prematur, berat badan bayi yang rendah, juga kurangnya kasih sayang dan pengasuhan. Iya, dari situlah timbul stunting ya. Nah, jadi beberapa fakta penting sekali terkait dengan kehamilan pada remaja juga perlu kita ketahui bersama ya, bahwasanya remaja adalah calon orang tua di masa yang akan datang. Mereka itulah yang memang nantinya mempunyai peran besar ya dalam mewujudkan generasi-generasi berkualitas di masa yang akan datang. Jadi nih ya, perlu kita ketahui juga, mungkin perlu disampaikan juga dengan teman-teman di luar sana beberapa fakta-fakta yang penting sekali terkait dengan kehamilan pada remaja, dari Mbak Clara atau Mbak Amelia, Mutia yang mau nyampaikan. Ya, jadi ada beberapa fakta-fakta penting ya Mbak di dalam kehamilan pada remaja itu sendiri. Seperti di negara yang berkembang, setiap tahunnya ada sekitar kurang lebih 12 juta anak perempuan yang berusia 15 sampai 19 tahun dan perkiraan 777.000 anak perempuan di bawah usia 15 tahun yang melahirkan. Itu yang pertama, Mbak. Jadi juga di setiap tahun setidaknya terdapat 10 juta kehamilan yang tidak diinginkan terjadi di antara gadis remaja berusia 15 sampai 19 tahun di negara berkembang. Dan komplikasi selama kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian anak perempuan
Ya sama, masih di dalam usia 15 sampai 19 tahun di seluruh dunia. Oke, jadi di usia 15 sampai 19 tahun ya, di seluruh dunia itu untuk remaja ya, fakta penting yang terkait dengan kehamilan pada remaja yang perlu diketahui ya. Nah, dan tadi sudah ada beberapa poin ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Mutia, fakta-fakta penting terkait dengan kehamilan pada remaja. Dan nanti kita pun juga akan pertanyakan remaja dan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi nih. Mungkin Mbak Clara yang akan menjawab nantinya ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Bising Bincang Sia. Sudah 7,1 FM Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan ibu kota Kabupaten Musirawas, Muara Beliti. Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya masih di program acara Bising Bincang Siang. Masih bersama dengan pemateri kita ya dari Dinas KB dan menghadirkan remaja dengan tema remaja dan stunting, dan remaja kita kali ini itu dari SMA Negeri 2 Muara Beliti ya. Masih bersama dengan Mutia Ramadhani dan Clara Latifah ya. Nah, tadi kita berbincang-bincang tentang dampak kehamilan yang tidak diinginkan ya. Kemudian ada pun juga beberapa fakta penting terkait dengan kehamilan pada remaja. Karena beberapa fakta penting ya itu perlu diketahui bahwasanya di setiap tahun juga setidaknya itu terdapat 10 jutaan kehamilan yang tidak diinginkan terjadi di antara gadis remaja ya di usia 15 sampai 19 tahun. Kemudian komplikasi selama kehamilan pun juga, dan ada pun juga persalinan itu adalah penyebab utama kematian anak perempuan ya yang berusia 15 sampai 19 tahun di seluruh dunia. Karena mungkin belum siap untuk melahirkan anak ya, itu bisa menjadi kemungkinan juga ya karena masih remaja, dan mungkin ada beberapa fakta pentingnya terkait dengan kehamilan pada remaja nih, selain kematian ya pada saat persalinan ya. Mungkin ada beberapa fakta penting lagi yang akan disampaikan oleh remaja kita di siang hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan nih tentang fakta penting terkait dengan kehamilan pada remaja. Baik, Mbak Clara. Oke, silakan Mbak Clara. Dari 5,7 juta aborsi yang terjadi setiap tahun pada remaja putri berusia 15 sampai 19 tahun, dan 3,9 juta diantaranya dilakukan dengan tidak aman. Yang kedua, hal ini berkontribusi pada kematian ibu, morbiditas, dan masalah kesehatan yang berkepanjangan. Ibu usia remaja 10 sampai 19 tahun memiliki resiko mengalami ekslampsia, endometritis, nifas, dan infeksi sistematik yang lebih tinggi daripada ibu yang berusia 20 sampai 24 tahun. Oke. Jadi ada beberapa poin lagi ya, itu ada yang berkontribusi juga pada kematian ibu ya. Kemudian ada pun juga pada faktor yang pada ibu usia remaja, yaitu di usia 10 sampai 19 tahun itu memang sangat rentan sekali ya. Mungkin dari Mbak Mutia akan menambahkan. Ya, jadi biasanya Mbak ya, setiap tahun itu bayi dari ibu usia remaja memiliki resiko berat lahir yang rendah atau timbangannya yang rendah, persalinan yang prematur, dan juga kondisi neonatus yang tidak diinginkan lainnya. Juga ketidaksiapan mental ibu muda remaja juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya bayi atau balita. Oke, memang mungkin karena ketidakkesiapan menjadi seorang ibu tadi ya, menjadikan tumbuh kembang anak itu tidak maksimal ya, ataupun menjadikan itu tadi perkembangannya jadi stunting ya, anaknya jadi stunting tumbuh kembangnya. Nah, tadi sudah sebelum kita break ya, itu tadi akan menyampaikan remaja dan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. Mungkin di sini Mbak Clara akan menyampaikan tentang remaja dan akses terhadap pendidikan kesehatan reproduksi ini sendiri ya. Silakan Mbak Clara. Ya,
Jadi, yang pertama, kehamilan di usia remaja sebagian dipicu oleh kejadian premarital seks atau hubungan seks sebelum menikah. Kedua, rendahnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi memicu kerentanan remaja terkait kehamilan di usia muda, berikut dampaknya terhadap stunting. Yang ketiga, kehamilan remaja di Indonesia lebih banyak terjadi di daerah pedesaan karena ketidakmerataan pendidikan kesehatan reproduksi. Oke, jadi itu tentang kehamilan di usia remaja yang sebagai salah satu pemicu oleh kejadian premarital ya untuk seks ataupun hubungan seks sebelum menikah. Dan ada juga rendahnya akses terhadap informasi terkait dengan kesehatan reproduksi yang memicu kerentanan remaja terkait dengan kehamilan di usia muda. Dan ada pun juga beberapa dampaknya terhadap stunting tadi ya. Nah, dan di poin yang ketiga tadi yang udah disebutkan sama Mbak Clara, yaitu ada kehamilan remaja di Indonesia itu memang lebih banyak terjadi di daerah pedesaan ya, karena ketidakmerataan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi memang ya kalau di pedesaan ya udah udah selesai sekolah, bahkan kadang belum selesai sekolah aja udah pada menikah ya. Kalau ini di Mbak Clara dan Mbak Mutia nih, ini gimana nih kelanjutannya nanti? Ini kan udah kelas 3 nih. Iya. Mau lanjut sekolah kah atau langsung menikah? Lanjut sekolah, Mbak. Enggak lanjut ke pelaminan. Enggak. Jadi kita harus pelajari dulu ya, karena harus siap loh menjadi seorang ibu itu luar biasa loh. Jadi mulai dari tenaga, semuanya itu terkuras kalau menjadi seorang ibu. Sudah siapkah? Menjadi ibu muda? Belum ya. Jadi kita pelajari dulu tentang menjadi seorang ibu itu seperti apa ya. Nah, dan beberapa kehamilan remaja itu memang menjadi permasalahan juga ya. Kehamilan remaja itu juga menjadi salah satu titik fokus para beberapa OPD terkait ya, yang harus memantau para remaja-remaja ini ya, dan yaitu stunting ya. Nah, mungkin dari sini akan disampaikan oleh Mbak Clara ataupun Mbak Mutia untuk terkait dengan kehamilan remaja stunting. Di kehamilan remaja yang terkait di dalam kehamilan remaja dengan stunting. Nah, sebelumnya kita ketahui sendiri stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak biasanya sebagai akibat dari gizi buruk, infeksi yang berulang, dan juga stimulasi psikososial yang tidak memadai dari WHO. Stunting juga sendiri itu masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tumbuh yang pendek. Nah, dan juga ibu yang kurang gizi cenderung melahirkan anak-anak yang kurang gizi. Anak yang kurang gizi akan menjadi remaja yang kurang gizi. Masa dewasa juga kurang produktif dengan status kesehatan yang kurang baik. Dan kualitas usia lanjut juga yang kurang baik. Dari intervensi gizi yang tepat juga di salah satu siklus akan memutus rantai masalah gizi. Dan di fase 1000 hari pertama kehidupan ibu hamil, bayi dan baduta adalah periode emas untuk intervensi gizi yang adekuat. Oke. Jadi memang ya kalau stunting itu merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak itu terganggu ya, yang ditandai beberapa ciri-cirinya tadi ya, dengan tubuh yang pendek yang memang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis tadi ya. Kemudian balita stunting pun juga pada umumnya rentan terhadap penyakit ya memang ya. Nah, untuk sistem kesehatan reproduksi kehamilan pada remaja yang memang belum siap untuk berumah tangga itu juga merupakan salah satu resiko stunting pada balita yang memang dilahirkan oleh ibu di usia remaja tersebut ya. Nah, tadi kan sudah Mbak Cici sampaikan ya, kalau jadi ibu ya, apalagi ibu muda ya, itu nggak mudah. Ya, anak punya anak jadinya. Kan nggak lucu ya. Nah, jadi sebagai remaja kita harus pelajari dulu seperti apa menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya, kemudian membuat anaknya itu tumbuh berkembang dengan baik itu seperti apa ya. Nah, jadi ibu dengan usia muda itu ya
kurang lebih 20 tahun ya. Nah, itu saat hamil memang cenderung mengalami masalah fisik maupun secara mental ya. Mungkin di sini Mbak Clara ya yang akan menyampaikan beberapa masalah fisik dan juga masalah mental yang akan dialami oleh seorang ibu muda mungkin. Silakan Mbak Clara. Jadi, kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal. Kesakitan, pertumbuhan dan perkembangan fisik ibu yang terhambat atau terhenti, bahkan berpotensi menyebabkan kematian ibu dan bayinya. Secara mental, ibu belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat hamil. Resiko pada bayi, prematur dan BBLR, prakondisi stunting saat balita. Oke, jadi itu tadi ya menurut Kak Clara secara fisik untuk kondisi rahim dan juga panggulnya itu belum berkembang secara optimal. Jadi kesakitan, kemudian pertumbuhan dan juga perkembangan fisik dari ibu yang memang terhambat ataupun terhenti ya, dan bahkan berpotensi juga bisa menyebabkan kematian ibu dan bayinya. Nah, untuk secara mentalnya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Clara, yaitu ibunya belum siap untuk menghadapi perubahan yang memang terjadi saat hamil ya. Nah, jadi mengakibatkan risiko pada bayinya itu terjadinya kelahiran prematur ataupun BBLR ya, prakondisi stunting saat balita. Nah, apa yang bisa dilakukan pada remaja nih dalam penurunan stunting sebagai remaja genre, remaja yang memang berencana? Ya, ada 3 ya Mbak yang bisa kita lakukan di dalam penurunan stunting sebagai remaja di usia kita yang 15-19 tahun ini. Yang pertama itu menyebarkan informasi tentang stunting melalui sosial media. Yang kedua, bisa menjadi agen percepatan penurunan stunting di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, peduli dan peka jika di lingkungan ada catin, ibu hamil dan balita. Oke, jadi yang perlu dipahami nih agar ketiganya itu dapat dilakukan apa saja sih? Untuk bisa mencapai 3-tiganya itu, kita juga perlu memahami ada ketahanan remaja. Jadi ketahanan remaja itu sendiri adalah sebuah kondisi yang menggambarkan kemampuan seorang remaja untuk mengendalikan diri kita sendiri. Iya, benar. Itu yang pertama, menghindari diri dan menolak segala perilaku negatif, pergaulan bebas yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang banyak. Serta juga menyebabkan dirinya tidak mampu melewati transisi kehidupan remaja. Dan juga di situ memiliki ketahanan diri, Mbak, untuk tidak melakukan pernikahan dini atau menikah sebelum usia 21 tahun, terutama untuk perempuan, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan tidak melakukan penyalahgunaan nafsa atau narkotika. Oke nih ya, jadi yang beberapa poin ya yang perlu diketahui, yang perlu dipahami agar ketiga poin yang tadi yang sudah disebutkan ya, ada menyebarkan informasi tentang stunting yang melalui sosial media ataupun bisa langsung sosialisasi langsung ya, kemudian menjadi agen percepatan penurunan stunting di lingkungan dan juga peduli dan peka tentunya di lingkungan, bahwasanya ada catin, ada ibu hamil dan juga ada balita, itu harus peka ya, kita harus tahu. Nah, jadi yang perlu dipahami tadi disampaikan oleh Mbak Mutia ya, itu ketahanan remaja di mana kita itu tidak melakukan pernikahan dini, menikah sebelum usia 21 tahun dan tidak melakukan hubungan seks bebas ataupun sebelum menikah ya, dan tidak melakukan penyalahgunaan nafsa. Nah, itu dari segi ketahanan remaja ya. Nah, untuk dari segi pendewasaan usia perkawinan nih, apa saja sih yang perlu diketahui? Jadi yang pertama, upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Yang kedua, PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia cukup dewasa. 3. Usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Oke, itu tadi ada 3 poin ya,
3 poin untuk pendewasaan usia perkawinan ataupun DUP, dan seperti upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, kemudian yaitu ada usia ideal ya pada saat perkawinan, dan kemudian mengusahakan agar kehamilan pertamanya pun juga terjadi pada usia cukup dewasa ya. Jadi para remaja pun juga harus memahami bahwasanya perkawinan itu harus ideal juga ya, usianya harus ideal. Kemudian usia ideal menikah itu adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun itu untuk laki-laki ya. Nah, adapun fungsi keluarga, kalau menurut Mbak Mutia, fungsi keluarga ini apa aja sih? Ya, jadi remaja harus mengetahui fungsi remaja, fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Iya. Dia fungsi keluarga itu ada 8, Mbak. Yang pertama keagamaan, iya benar. cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Oke, jadi itulah tadi ya fungsi keluarga. Itu ada 8 poin ya tadi ya, ada 8 poin penting, yaitu ada keagamaan, cinta kasih, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, dan juga pendidikan dan ekonomi, bahkan pembinaan lingkungan juga ya. Nah, jadi tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh remaja kita di siang hari ini ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan para remaja dalam penurunan stunting, yaitu sebagai remaja genre, remaja yang memang berencana ya, karena sebagai remaja harus bisa merencanakan untuk masa depannya yang lebih baik demi keluarga yang lebih baik lagi ya. Dan mungkin ada yang akan ditambahkan dari Mbak Mutia ataupun dari Mbak Clara? Kalau dari saya sendiri, jadi keluarga melaksanakan fungsi keluarga secara optimal, itu mewujudkan keluarga yang berkualitas dan SDM yang berkualitas ya Mbak. Nah, jadi jika remaja itu memahami dan terpapar informasi ini, diharapkan untuk remaja-remaja bisa menghindari pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga kita dapat ikut mencegah apa yang namanya stunting yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, Mbak Clara akan menambahkan? Sudah cukup. Oke, baiklah pendengar setia dimanapun Anda berada, itulah tadi ya topik kita tentang remaja dan stunting. Oke, di siang hari ini ya dalam program acara Bising Bincang Siang. Dan di penghujung perjumpaan kita kali ini tidak terasa ya, sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir ya, ada salam genre nih dari kedua remaja kita. Apa nih salam genrenya? Salam genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, cukup. Berencana itu keren ya. Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, itulah tadi ya salam genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke nih Mbak Cici yang bertugas juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Kita di sini pun juga pamit undur diri ya Mbak Clara. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya Mbak Clara ya. Dan Mbak Mutia ya, terima kasih juga untuk berbagi ilmunya ya kepada remaja di luar sana ya. Mudah-mudahan menjadi remaja yang berencana. Akhir kata kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.